Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian surat Al-Mulk kita. Pada kesempatan ini, insya Allah, kita akan membahas ayat ke-23 dan ke-24. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda dan mengingatkan kita untuk mengambil manfaat dari yang 5 sebelum 5 yang lain datang. Yang pertama, manfaatkan waktu mudamu sebelum waktu tuamu datang. Pertama. Yang kedua, manfaatkan waktu pada saat kamu secara ekonomi lebih lapang, sebelum saat dimana secara ekonomi kamu sempit, ya, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kemudian yang ketiga, untuk memanfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Kemudian waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan yang terakhir adalah waktu hidupmu sebelum datang matimu. Demikian. Dan hal itu merupakan kesimpulan yang dari ayat yang kita bahas minggu lalu dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, insya Allah. Pada ayat-ayat yang lalu, pada 2 minggu lalu dan minggu sebelumnya, kita membahas ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan retorika untuk mengingatkan kita, memberikan peringatan kepada kita bahwasanya hidup kita ini selalu bagikan di ujung tanduk. Setiap saat, kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menarik rahmatnya, karena kita tidak boleh merasa berhak untuk menikmati apa-apa yang kita nikmati sekarang ini. Itu adalah rahmat Allah. Allah dapat menarik rahmat Allah tersebut setiap saat, dan kita tidak dapat menahannya. Banyak sekali yang kita lihat misalnya di kejadian-kejadian bencana alam. Orang-orang yang pada waktu malam mereka mungkin makan malam berbahagia, tiba-tiba malamnya datang tsunami, atau datang gempa bumi, atau datang asap beracun. Besoknya semuanya meninggal. Ada orang-orang yang mungkin sedang bermain bola, kemudian meninggal. Nampaknya sehat, tapi kemudian meninggal. Dan Masya Allah, ada orang yang datang ke masjid, ya, beredar di video klip beberapa waktu terakhir ini, datang ke masjid, berdoa, kemudian langsung meninggal. Mungkin pada saat berangkat ke masjid, beliau tidak menyatakan kepada keluarganya apa-apa, dan keluarga tidak melihat satu tanda-tanda bahwa beliau akan meninggal, tapi meninggal. Apapun bisa terjadi. Bisa terjadi hal-hal yang baik, bisa terjadi hal-hal yang buruk pada kita. Dan tentunya kita ingin pada saat sampai waktu kita berada dalam yang sebaik-baiknya, insya Allah. Ya, jadi yang pertama 10 ayat yang kita bahas dalam 2 minggu. Allah SWT memberikan peringatan bagi kita melalui retorikanya yang keras. Mengapa? Karena Allah begitu sayang kepada kita. 10 ayat retorika keras. Karena Allah ingin kita merealisasikan untuk menjadi ahsani taqwim. Bukan untuk menjadi asfala safilin. Allah ingin kita selamat. Seperti orang tua, ya, Allah menggunakan kata Rob, sebagai orang tua ingin menyelamatkan kita. Ingin supaya kita selamat. 10 ayat. Tetapi pada kesempatan kali ini, insya Allah, angle-nya atau sudutnya berbeda. Allah SWT melihat dari sudut waktu. Memberikan peringatan kepada kita bahwa hidup ini pendek. Ya, dan waktu itu cepat berlalu. Lebih dalam lagi, Allah melihat bahwa misalnya nikmat penglihatan kita, pendengaran kita, seiring dengan berjalanan waktu akan berkurang. Makanya tadi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kita harus mengambil manfaat
pada saat kita muda, pada saat kita sehat, pada saat kita kuat. Manfaatkan waktu tersebut. Karena pada saat nantinya mungkin kita tidak sekuat lagi untuk misalnya berangkat ke masjid. Atau memori kita tidak sekuat lagi untuk menghafalkan ayat Al-Quran. Ya, demikian. Insya Allah, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, kita mulai kajian kita, ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Ya. Ayat yang ke-23. Qul. Nah, di sini Allah SWT meningkatkan derajat dari Rasulullah SAW. Kalau ayat sebelumnya Rasulullah SAW berbicara langsung, ya. Kalau sekarang menggunakan kata qul, sampaikan yang ya Muhammad kepada kaum Quraisy dan secara proksi kepada kita semua juga. Jadi Allah SWT mengangkat, sampaikan, artinya menjadi wakil Allah, right? Qul huwallazi, katakan ya Muhammad. Dialah huwa, Allah menegaskan. Qul huwa, ya. Katakan ya Muhammad bahwa dia lazi yang ansya'akum, yang menciptakan kamu semua. Ansya'akum, menciptakanmu. Wa ja'ala lakum, dan menjadikan bagimu as-sam'a wal absar, as-sam'a pendengaran, ya. Al-absar mata kita, ya, penglihatan, maaf, ya. Wal afidah, hati kita. Dalam hal ini indera persepsi kita, ya, hati kita. Tetapi Allah SWT melanjutkan, qalilan ma tashkurun. Tetapi sungguh sedikit mereka ini, kamu ini bersyukur. Walaupun banyak nikmat, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, bahkan merasa berhak, nauzubillah min dzalik, ya. Tidak beradab terhadap Allah, merasa berhak bahwa ini adalah hak kita untuk mendapatkan udara, bisa melihat. Hak siapa? Ya, ini adalah rahmat Allah. Ya. Dan yang menarik dari ayat ini juga, ayat ini merupakan bagaikan cermin dari beberapa ayat sebelumnya. Ya. Jadi ini adalah poin di mana surat Al-Mulk ini terbagi dua. Bukan dari jumlah ayatnya 15-15 ya, karena ada 30, tapi ini adalah poinnya. Ya. Coba kita lihat. Ansya'akum, ya, menciptakan, wa ja'ala lakum asma, pendengaran. Ya, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, Allah SWT mengatakan bahwa banyak kaum-kaum di antaramu, maaf, kaum yang sebelum kamu yang tidak mengindahkan peringatan ini. Bagaimana kita bisa tahu? Mendengarkan. Karena pada saat itu adalah cerita, ya, mulut ke mulut, history, mendengarkan. Jadi seperti antara ayat-ayat yang 10 yang tadi yang kita bahas dalam 2 minggu yang lalu, minggu lalu dan minggu sebelumnya, itu bagaikan cermin sekarang, ya, mendengarkan, ya, bahwasanya ada umat-umat sebelum kamu yang tidak mengindahkan peringatanku. Kemudian wal absar, mata, penglihatan. Allah dalam ayat yang kita bahas sebelumnya meminta kita, ya, untuk melihat burung yang terbang di atas kita. Bahwasanya tidak ada yang bisa menahan mereka kecuali Allah yang Maha Pengasih. Urutannya ya tadi, ya, ayat sebelumnya, kemudian burung, kemudian al-afidah, ya, hati kita. Ya. 2 ayat yang terakhir kita bahas minggu lalu, Allah SWT mengajak kita, memperingatkan kita. Inikah tentara-tentaramu yang akan menolongmu dariku? Ya. Gunakan akalmu. Maaf, Ivan sendiri kalau menggunakan akal selalu melihat ini, ya, menunjuk ke sini. Tapi di sini Allah SWT justru mengingatkan dalam konteks Islam, persepsi kita itu ada di hati kita. Makanya yang digunakan kata afidah. Afidah ini
bentuk jamak dari fuad. Fuad itu adalah hati yang lebih dalam. Jadi hati itu qalb yang lebih dalam, qalbu dalam bahasa Indonesia, lebih dalamnya lagi fuad. Ya, ini afidah jamaknya. Itulah indera persepsi kita. Jadi kita lihat urutannya. Pertama, mukjizat ya, seperti indah sekali Al-Quran ini, seperti cermin dengan ayat-ayat sebelumnya, surat Al-Mulk ini. Ini pertengahannya ini. Ya. Kemudian juga urutannya. Pertama kita diciptakan, ansya'akum. Kemudian, waja'alalakum asma, pendengaran. Ya. Kemudian diberikan nikmat mata juga penglihatan. Kemudian setelah bisa mendengar, bisa melihat, jelas kita, kemudian kita bisa mengerti sesuatu, ya, indera persepsi kita, hati kita. Ada urutannya kan? Tapi subhanallah, Allah juga seolah-olah mengingatkan. Hilang. Ya, qalilan ma tashkurun. Kita menggunakannya tidak bersyukur kepadanya. Karena kalau kita bersyukur, kita akan memanfaatkannya. Kalau kita bersyukur akan indera penglihatan kita, kita akan memanfaatkannya, misalnya dengan membaca Al-Quran. Indera pendengaran kita dengan mendengarkan ajaran-ajaran Allah atau ajaran-ajaran tentang agama Islam untuk meningkatkan ilmu kita. Ya. Afidah kita juga mencoba memahaminya lebih jauh, lebih mendalam. Kita manfaatkan. Karena subhanallah, seperti Rasulullah SAW peringatkan, akan datang pada saat kita berkurang penglihatannya. Matanya sudah sebagai kacamata, ya, dan sebagainya. Ya, berkurang. Ya. Makanya manfaatkan, berterima kasihlah. Ya. Tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Tentu kita ucapan alhamdulillah, bersyukur. Tetapi juga gunakan untuk hal yang sebaik-baiknya, insya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, Qul huwallazi dzara'akum fil ard. Jadi katakan ya Muhammad, Dialah yang menjadikan kamu menyebar di dunia ini, al-ard, ya, di bumi ini. Ya, ada yang di Kanada seperti kita, ya, ada yang di Indonesia, ada yang di Eropa, dan di mana-mana. Seperti disebutkan dalam ayat sebelumnya, Allah menjadikan atau seolah-olah menundukkan bumi dan planet-planet yang ada di sekitar kita itu untuk kita, supaya kita bisa hidup, ya, rahmat Allah itu semua. Bumi ciptaan Allah yang begitu majestik, ya, bulan, matahari, mereka seolah tunduk dan kita manfaatkan. Makanya kita harus lestarikan untuk generasi yang selanjutnya juga. Hidup kita tidak panjang. Rata-rata mungkin paling 60-70 tahun. Ya, menurut Rasulullah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umatku ini rata-rata umurnya antara seperti aku, 63 tahun. Ya, antara 60-70. Mungkin ada yang lebih 70-80 dan seterusnya. Ada juga yang lebih pendek, ya, 40 sudah meninggal. Atau bagaimana, ya, lebih pendek lagi. Ya. Jadi di sini disebutkan, ya, Dia yang memberikan kita bumi tunduk pada kita untuk dimanfaatkan karena hidup kita pendek, manfaatkan, dan kita harus menyelesaikannya untuk generasi yang akan datang. Selain pendek, berapa generasi kita ingat orang tua kita? Mungkin paling 3-4 generasi. Setelah 3-4 generasi mungkin kita sudah tidak ingat lagi. Ya, makanya pendek umur kita ini. Kita hidup, mungkin 2-3 generasi setelah kita meninggal sudah lupa kita. Ya, kita ini pendek. Mungkin meninggal masih ada anak yang mengucapkan al-maghfirli, wali-walidayah, berdoa, anak yang bersyukur, anak soleh yang mendoakan kita. Tapi setelah 3-4 generasi mungkin sudah pada lupa dengan kita. Ya, makanya kita menggunakan, manfaatkan waktu kita yang pendek dunia ini untuk mempersiapkan diri untuk hari akhir kita yang panjang. Insya Allah. Ya. Jadi disebutkan di sini, Qul huwallazi dzara'akum, yang menyebarkan kita di bumi ini. Tetapi wa ilaihi tusyarun. Tetap ingat, ya, manfaatkan bumi ini untukmu. Tapi ingat, jangan berlebih-lebihan, karena kepada Kamilah kamu akan kembali, akan dikumpulkan. Tusyarun alam mahsyar, ya, akan dikumpulkan. Ya, pastinya akan dipertanyakan juga, ya, akan dihisab juga.
Ya, demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajar Kalagari dan juga adik-adik sekalian. Insya Allah kita dapat mengambil manfaat dari pengajian ini, utamanya untuk Irfan sendiri, dan insya Allah untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian juga. Yang benar hanya di Allah, yang kesalahan hanya dari Irfan sendiri. Aku liqouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.